Mari kita bersama mempersiapkan diri. Kita akan bangkit berdiri. Kita juga memasuki minggu Advent yang ketiga dengan tema Tuhan adalah sumber sukacita kita. Dia yang telah datang ke dalam dunia ini memberikan nyawanya, memberikan segalanya bagi kita. Biarlah sukacita yang sejati itu boleh mengalir di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran. Terima kasih buat setiap saudara-saudara yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami mau menerima berkat dan sukacita Natal pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah setiap puji-pujian kami, setiap firman yang kami terima boleh menjadi berkat bagi kami, dan boleh nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita memuji dan mengagungkan Dia, Yesus Kristus, nama yang paling indah, nama yang paling hebat, nama yang paling berkuasa, nama di atas segala nama. What could stand?
mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini kami sudah berkumpul di sini Tuhan. Itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Kami saat ini siap merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Raja Damai, Engkau penasehat ajaib Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah rela Tuhan datang ke dunia ini. Saat ini kami siap untuk Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau lahir di hati kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, tidak hari ini saja Tuhan kami merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap saat Tuhan, pujian boleh kami naikkan Tuhan, ucapan syukur boleh kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah Bapa. Bagi anak-anak-Mu yang belum hadir di tempat ini, kiranya Tuhan yang tibakan mereka dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan yang hadir di sini Tuhan. Datang dengan segala macam problema, tetapi pulang dengan sorak-sorai dan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya, beracaralah Tuhan. Dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. 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 Mari kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita berikan pujian penyembahan kita karena Dia yang layak kita sembah. Kita nyanyikan pujian ini sampai kita berpulang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Dengan sukacita kita angkat pujian ini sekali lagi katakan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Nya. Silakan duduk Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang luput dari pergumulan dan persoalan. Tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Segala kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku menang karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Dengan setengah suara. bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, karena kami boleh kembali untuk merayakan kelahiran-Mu.
Dan kami berdoa Tuhan, biarlah perayaan Natal tahun ini tidak menjadi perayaan Natal yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lahir di dunia ini bukan hanya sekedar menjadi seorang bayi, tapi Engkau lahir untuk hidup, memenuhi dan bertahta dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu akan menguatkan kami, firman-Mu itu akan mengajar kami, firman-Mu itu akan memimpin kami. Dan kami percaya saat ini kami sudah menerima mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan hati yang bisa percaya akan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa sama-sama merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara semua, kalau Natal sudah tiba lagi, artinya apa Saudara? Kita tambah tua Saudara. Ya, kita tambah tua benar nggak? Karena tahunnya udah mau habis kan? Ya, kalau udah Natal, udah bulan Desember, bentar lagi ganti tahun ya. Nggak kerasa juga bulan depan udah bakal Imlek. Udah harus bungkusin angpau lagi Saudara. Jadi memang setiap kali Natal ya kita tambah tua. Suara saya jelas? Jelas. Soalnya saya tinggi, jarak segini oke untuk mic. Oke. Ini udah maksimal, dia udah nggak bisa ditinggiin lagi. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita akan sama-sama Saudara belajar firman Tuhan ya di perayaan Natal tahun ini, yaitu tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, boleh bilang kanan kiri depan belakang timur barat utara selatan, katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah Saudara, ayat ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Tapi waktu saya dapatkan tema ini, saya merenung, Tuhan, apa sih yang Tuhan maksudkan dengan bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena jujur-jujuran aja ya, kita dalam jalani hidup ini, betul nggak sih semuanya itu nggak ada yang mustahil? Enggak kan? Kita doa, apakah semuanya dijawab sesuai dengan apa yang kita doakan? Enggak juga kan? Sehingga saya berpikir gitu, Tuhan, apa betul bagi Allah tidak ada yang mustahil? Tapi saya percaya firman-Mu itu ya dan amin. Tapi kenapa kita sebagai orang percaya, kok kita mengalami doa kita itu nggak semuanya dijawab sesuai dengan apa yang kita doakan? Nah, kalau gitu kita perlu tahu apa sih makna sesungguhnya dengan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini kita akan belajar 3 poin Bapak Ibu Saudara semua. Ya, dan yang pertama, apa yang dimaksud dengan bagi Allah tidak ada yang mustahil? Yang pertama, tidak ada yang mustahil di dalam panggilan Allah. Sama-sama katakan panggilan Allah. Kita akan baca ayatnya. Jadi kita hari ini akan belajar satu perikop ya. Karena ayat ini sebetulnya ada di dalam satu perikop, yaitu Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Supaya kita nggak salah pengertian, supaya kita nggak salah pemahaman. Ya, karena di mana-mana di gereja, banyak gereja, mereka mengatakan, ayo percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kamu pengen mobil BMW, tumpang tangan mobil BMW-nya dan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saudara praktekkan itu. Saudara doain tumpang tangan mobil BMW. Sampai 10 tahun dapat mobil BMW-nya? Kagak. Wah, kita lagi ngecek satu cowok atau satu cewek. Kita ambil fotonya di HP, kita tumpang tangan tiap hari. Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tahun udah mau berlalu, tetap aja cowok atau ceweknya nggak kita dapetin. Nah kan, ini kan jadi sisa salah tafsir. Sehingga kalau kita mau betul, kita harus ada satu perikop. Kenapa sih Tuhan sampai bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil? Oke, kita akan baca. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Kita akan baca dulu sampai dengan ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu,
lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kita bisa lihat di sini, ya, satu kali di bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat untuk pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama tadi Nazaret. Dan di situ yang dijumpai oleh malaikat Gabriel adalah seorang perawan. Dan rata-rata kalau kita yang sudah cukup lama ikut Tuhan, kita pasti tahu kelanjutannya malaikat ini akan berkata bahwa Maria akan mengandung seorang bayi. Dan bayi itu akan disebut anak Allah dan dia adalah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ini menarik sekali. Ya, kenapa? Karena Maria ini siapa sih? Tadi kita lihat Maria itu ada di kota apa? Nazaret. Nah, kota Nazaret itu adalah kota, kalau saudara pernah baca di kitab Yohanes, waktu itu murid Filipus atau siapa ya, dia berkata, adakah yang baik datang dari Nazaret? Jadi artinya Nazaret ini bukan kota yang dikenal baik. Ya, mungkin kita tahu ya, mungkin ada area-area di kota Bandung yang kalau kita punya teman, lu tinggal di mana? Contoh, boleh sebut nama. Kalau zaman saya dulu sekolah, mohon maaf kalau di sini ada yang dari daerah itu ya. Tapi harusnya kalau gerejanya di sini nggak mungkin ada yang dari daerah itu sih ya. Ya, jadi ada dulu teman saya itu kalau tiap ditanya rumah kamu di mana, dia malu. Kenapa? Karena dia rumahnya di Gardu Jati Mengkol alias Saritem. Nah, Saritem itu kan image orang itu daerah prostitusi. Sehingga orang-orang tuh biasa malu kalau bilang, rumah lu di mana? Rumah gua ya Saritem. Lu orang Saritem. Wah, jadi orang malu, image-nya jelek. Nah, seperti itulah. Jadi bisa kita analogikan Nazaret itu, jadi kalau kita sebut nama kamu dari mana? Dari Nazaret. Sama kan kita dengar, kamu dari mana? Dari Saritem. Saritem. Kota apaan tuh? Daerah apaan tuh? Dan di sini yang menarik, kok Allah memilih seseorang dari kota yang dikenal tidak baik. Betul nggak? Harusnya kalau untuk seorang perempuan yang akan melahirkan Yesus, kita pilihnya mungkin kota yang terkenal keren, Yerusalem misalnya, betul? Kota yang bagus lah, image-nya bagus. Tapi Tuhan pilih seorang dari Nazaret. Dan dia adalah seorang perempuan, seorang perawan. Jadi seorang yang masih lugu, masih biasa-biasa aja. Ya, jadi saudara, dari perenungan ini saya mendapatkan bahwa kenapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk memanggil. Di sini malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang sama Maria. Malaikat Tuhan memberikan satu panggilan Allah kepada Maria. Padahal Maria ini dari kota yang biasa-biasa saja. Dan Maria ini bahkan belum menikah. Maria ini akan melakukan satu tugas besar. Kebayang gak sekarang di sini ada ya, pasti yang belum menikah ya. Terus tiba-tiba datang malaikat sama kamu dan bilang kamu akan mengandung. Loh, gawat ini. Saya bisa viral ya. Viral di TikTok, viral di sosmed gitu. Kenapa orang ini orang gila katanya. Dia bilang dia mengandung tapi nggak punya suami. Disebutnya orang apa? Zaman kita sekarang kalau ada cewek ngaku-ngaku begitu, kita bilang dia apa? Wah, mental health, ini ada masalah mental, harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Kebayang nggak zaman itu? Ya, zaman yang masih begitu-begitu sangat-sangat memegang nilai-nilai tradisional. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, boleh ditampilkan tadi quote-nya, jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk memanggil mereka yang biasa-biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Amin. Itulah pesan Natal Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin hari-hari ini kita merasa, aduh Tuhan, hidup saya kayaknya biasa-biasa aja. Hidup saya bukan seorang yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi lewat peristiwa Natal kita melihat bahwa gak ada yang mustahil untuk kita, orang-orang yang kita merasa diri kita biasa-biasa aja, tapi dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Amin. Ada satu ayat saudara di Efesus 2 ayat 10, boleh ditampilkan. Ya, di sini dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya suka sekali dengan ayat ini. Kenapa? Karena dikatakan saya buatan Allah. Artinya saudara dan saya itu bukan kebetulan ada di dunia ini.
Mungkin kita suka berpikir kayaknya Tuhan waktu nyiptain saya dia lagi bersihin haji nongol saya. Kayak Tuhan lagi batu jadilah saya. Banyak dari kita seringkali berpikir saya ada di dunia ini karena sebuah kebetulan. Atau bahkan mungkin orang tua kita bilang, saya nggak pernah rencana punya kamu anak bonus. Mungkin juga ada orang tua kita yang punya paham, anak itu harus ada laki dan keluarnya perempuan lagi. Sampai akhirnya kita lahir atau lain sebagainya. Nah, saudara, kita sehingga masa kita ini satu kebetulan. Tapi setelah ayat ini menegaskan bahwa kita semua buatan yang diciptakan dalam Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Dan waktu saya cari tahu, saudara, apa sih kata baik di sini? Itu dari kata aslinya agathos. Saya jarang sekali pakai ngasih tahu kata asli ya, tapi agathos ini cukup banyak orang punya namanya Agatha. Nah, kalau saudara punya teman namanya Agatha tuh bagus banget artinya. Kenapa? Agathos itu bukan hanya baik secara moral. Ada orang bilang ini, wah hidup baik kok. Gua nggak pernah jahatin orang, gua nggak pernah bunuh orang, gua nggak pernah nipu orang. Hidup gua baik banget kan? Oh, tar dulu sudah. Baik yang Tuhan maksud di sini bukan hanya baik secara moral, amin. Tapi perbuatan yang mencerminkan karakter dan kehendak Allah, diilhami dan dimampukan oleh Allah. Nah, ini yang paling bawahnya, untuk membawa dampak positif bagi orang lain. Aku lahir dalam latar belakang apa? Pendidikan aku seperti apa? Umurku berapa? Keuanganku seperti apa? Gak peduli itu semua, Bapak Ibu Saudara semua. Karena kita lihat bahwa Maria yang dari kota yang dikenal tidak baik, Tuhan bisa tetap pilih. Amin. Bahkan dipilih bukan untuk melakukan pekerjaan yang biasa-biasa, tapi mengandung bayi Yesus, mengandung Sang Juru Selamat. Apakah sudah percaya nggak hari ini? Kalau Natal berarti Yesus lahir, dia tidak hanya lahir, tapi artinya saudara dan saya dapat sebuah panggilan untuk kita masuk tahun 2025, hidup kita nggak biasa-biasa lagi. Untuk apa kita merayakan Natal sampai beratusan kali? Kenapa saya bilang ratusan kali? Ada orang Kristen tuh kalau bulan Desember happy banget, saudara. Dia kelilingin tuh semua gereja mau persekutuan. Pagi, siang, sore, kumpulin souvenir sama goodie bag. Sampai ada yang bilang, lu kalau nggak punya duit, Desember lu jadi orang Kristen lu bisa hidup. Kenapa? Dari satu gereja, satu persekutuan ke persekutuan, kumpulin snack box, kumpulin goodie bag dan souvenir, udah lu hidup dah katanya 1 bulan itu. Nah, buat apa kalau kita jadi orang Kristen yang seperti itu? Betul, Bapak Ibu Saudara semua? Tapi saya berharap lewat pesan Natal hari ini kita menerima bahwa Yesus lahir untuk kita punya hidup yang berdampak. Hidup kita berdampak. Orang-orang sekitar kita ngerasain, ada kamu tuh beda. Jangan kalau kita bilang, hari ini saya nggak datang ya, haleluya. Tapi ada saya, ada perbedaan. Perkataan kita, perbuatan kita, nasihat-nasihat kita, itu membawa satu hal yang berdampak. Mulailah dari skup keluarga terlebih dahulu. Kita jadi berkat buat keluarga kita. Lalu skup tempat kita kerja, skup gereja, dan yang lain-lainnya. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Jadi sama-sama katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu dipanggil oleh Allah. Dipanggil dalam arti yang bagus, saudara ya. Bukan dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Jadi tadi tidak ada yang mustahil di dalam panggilan Allah. Yang kedua, tidak ada yang mustahil di dalam kasih karunia Allah. Bilang sama kanan kiri saudara, kasih karunia Allah. Oke, kita lihat ya ayatnya ya. Yuk kita baca sama-sama. Baca bersama-sama lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Wah, saya nggak kebayang ya. Kalau seandainya satu kali Tuhan bilang begitu sama saya, kayaknya saya bisa gemeteran gitu ya. Siapa aku?
Kalau orang Sunda bilang apa? Daku mah apa tuh? Ya. Remahan taro. Sudah tahu taro? Snack. Di sini kayaknya makannya makanan sehat semua ya. Remahan ciki lah, ya. Remahan Indomie gitu ya. Wah, kita pasti jangankan apa ya untuk bisa mengandung bayi Yesus ya. Saudara, mungkin ada beberapa di antara saudara tahunya sama papa saya ya. 3 tahun yang lalu beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, ini benar-benar dipanggil pulang ke rumah Tuhan ya karena COVID. Nama dia Pendeta Yusuf Rahman. Nah, waktu itu selang 3 minggu setelah dia meninggal bulan Juli, sinode menghubungi saya. Lalu sinode mengatakan kami sudah rapat sinode dan pengurus sinode memutuskan untuk kamu yang melanjutkan tongkat penggembalaan. Waduh, saudara, saya baru dengar begitu aja ya. Kata saya, yang benar aja Pak. Iya, siapa lagi katanya? Ada kandidat lain? Saya diam, ya nggak tahu Pak. Bapak yang cari tahu lah di jemaat siapa kandidat lainnya. Jadi waktu itu pihak sinode bilang, ayo kamu doakan dulu. Akhirnya saya bilang, saya minta waktu untuk berdoa ya Pak. Saya berdoa saudara. Bayangin 3 minggu saya masih dalam masa berduka, tapi saya sudah harus berdoa saudara. Dan di situ saya betul-betul merasakan ada beban yang begitu berat. Padahal saudara saya sudah 20 tahun itu bareng-bareng sama Papa di pelayanan. Ya, saya itu saudara betul-betul dari Papa ajar saya pelayanan dari mulai saya cuman dulu gereja pakai karpet kalau ibadah. Saya cuman gelar karpet. Kemudian mulai gereja berubah pakai kursi. Saya yang pasang-pasangin kursi satu-satu, beres ibadah saya ngelipetin satu-satu. Dulu kita masih pakai warta jemaat yang kertas. Ya, saya yang lipetin tuh warta jemaat satu-satu. Saya betul-betul diajar oleh ayah saya betul-betul dari nol. Dari hal-hal yang paling sederhana sekali. Terus mulai disuruh untuk buka sel grup. Dari 1 sel grup, 2 sel grup. Itu sel grupnya sudah sampai ke daerah yang wah. Saya baru tahu di Bandung ada jalan masuk gang, di dalam gang masuk ke rumah orang, ada gang lagi, dan di dalam gang itu ada gang lagi. Saya baru tahu ada loh di Bandung, dan itu lokasinya sebelah TSM. Bayangin itu kan daerah kota ya, tapi ada loh rumah yang di dalam gang, masuk ke gang, ke dalam gang. Saya betul-betul diajar dari bawah Bapak Ibu Saudara semua. Tapi waktu saya dengar ada mandat yang mau diberikan pada saya, selama ini 20 tahun saya pelayanan bareng-bareng sama Papa tuh dalam tanda kutip saya biasa-biasa aja. Karena saya pikir kalau ada apa-apa tinggal bilang sama Bapak, sama Papa saya. Tapi waktu dimandatkan kepada saya itu saya ngerasa kayak ada beban satu dunia yang mau dikasih sama saya. Karena berarti sekarang saya yang berdiri paling depan. Saya harus betul-betul berdoa, cari tuntunan dari Tuhan. Wah, saudara, itu saya pun sama. Saya merasa nggak bisa, saya merasa nggak layak, saya merasa nggak mampu. Tapi saudara, sama seperti ayat ini, Tuhan bilang sama saya, jangan takut. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mungkin saudara tadi waktu mendengar, wah Tuhan panggil saya, Tuhan mau pakai saya orang yang biasa-biasa seperti ini, mana mungkin. Sama saudara, hari ini Tuhan juga bilang yang sama saudara. Jangan takut. Saudara beroleh kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Sesuatu yang gak layak. Gak layak kita terima. Tapi Tuhan kasih sama kita. Saudara, kalau saya belum pernah cerita di sini ya. Awal saya tuh dulunya seperti apa? Dulu saudara, sebelum saya masuk mulai pelayanan, saya itu sangat-sangat benci pelayanan. Papa itu tiap hari pergi pelayanan ke sana ke sini, dia sampai bisa buka 11 gereja di 11 kota. Jadi nggak pernah ada di rumah. Dia kalau di rumah cuma hari Senin. Hari Senin kan hari libur pendeta ya. Tapi itu udah kecapean. Jadi saya ngelihat dia cuma posisinya tidur dan ngorok. Dan saya di situ punya satu tekad, saya nggak mau jadi kayak Papa. Makanya di sini ada yang pernah bilang saya nggak mau jadi kayak pendeta. Hati-hati. Nanti doa saudara dijawab, saudara jadi pendeta. Papa saya dulu masih setel kaset, dulu modelnya kaset ya. Di sini yang generasi kaset bisa relate ya. Setel kaset, lagu Don Moon, lagu Paniko. Apa yang saya lakukan? Saya matiin. Saya bilang ribut, berisik. Terus lalu saya ganti kasetnya pakai lagu Backstreet Boys. Saya ganti pakai lagu Westlife. Nah, ketahuan ya saya lahiran tahun berapa ya. Saya bilang berisik gandeng. Terus papa saya kasih nasihat. Saya bilang, Pak kalau mau khotbah jangan di rumah, di luar aja. Ini saya. Makanya saudara,
Saya kalau ingat masa-masa itu, saya nggak nakal yang sampai ngerokok, kedugem, enggak. Tapi saya ke gereja tuh cuma just ke gereja doang. Pokoknya ya gue jadi orang baik, gue nggak nakal, gue nggak vaping. Dulu zaman ada vaping ya, gue nggak rokok, gue nggak dugem, gue nggak pacaran bebas. Tapi kalau pelayanan, no, gue nggak mau, saya nggak mau. Pokoknya hidup saya untuk saya. Tapi waktu saya dapat calling dari Tuhan, saya merasa Tuhan, saya itu siapa? Saya dulu yang menentang ayah saya. Saya dulu yang menentang engkau. Saya dulu yang waktu ayah saya kasih nasihat, saya bilang diam, berisik. Tapi itu dia, itulah yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu membuat kita jadi layak. Makanya kata Tuhan, gak ada yang mustahil kok. Kalau kamu mau jadi dampak, kalau kamu mau jadi berkat buat banyak orang, tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena aku Allah yang punya kasih karunia, yang bisa membuat saudara layak dan berjalan dalam kayaknya mustahil banget panggilan Tuhan ini. Tapi kasih karunia itu yang memampukan saudara. Amin. Ya, bilang kanan kiri depan belakang saudara, kamu dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Panjang banget ya dia. Ayolah saudara. Bantu saya khotbah ya. Nah, saudara, saya mau kasih satu gambar. Next. Nah, ini ada satu gambar saudara ya. Ini saudara tahu, ini adalah gambar termahal, salah satu gambar termahal di dunia. Yang ibu-ibu ngelihat ini, wah, udah tak sowek-sowek. Ada mungkin dulu anaknya waktu kecil bikin gambar kayak gini. Jangan dibuat. Bisa jadi barang mahal. Saya waktu lihat ini, wih, ini mahal banget. Nah, saya nggak akan buka dulu harganya. Buat yang udah tahu harganya jangan bilang ya. Saudara, kalau saya bilang ini adalah gambar berseni tinggi, saudara berani bayar harganya berapa? Semua terdiam dan berdoa meminta petunjuk Roh Kudus. Ayo berapa? Buka harga. 100.000 Pak. Waduh. Yang lain lagi, ada lagi yang berani di atas 100.000? 2 juta? 10 juta untuk ibu yang ini 10 juta. Ada lagi yang berani sebelah sini. Masih tetap berdoa syafaat bagaimana? Berapa? Jangan mikir aku ndak punya uangnya. Wis, pokoknya anggap saudara tuh ruaya gitu. Berani bayar berapa? 1M. Wah, luar biasa Bapak ini 1M. Murah hati Bapak ya. Yang belas ini masih terus berdoa. Belum ada angka berapa? 2M. Wah, luar biasa. Ada yang satu ini. Ada lagi yang lebih berani, penawaran terakhir silakan 3, 2. Berapa? 4,7 apa? M. Oh, M juga ya. Saudara, ini lukisan ini itu buatan Jackson Pollock. Dia itu saudara menggambar dengan badan dia. Jadi dia bisa guling-guling badannya gitu di atas kanvas sehingga bisa jadi karya seni seperti ini. Dan ini terjual dengan harga 2,2 triliun. Makanya hasil karya cucu sama anak jangan dibuang. Tapi kenapa yang buatan cucu sama anak kita kok gak laku 2,2 triliun? Karena yang bikinnya ya cucu kita, anak kita ya. Tapi karena yang bikinnya Jackson Pollock laku 2,2 triliun. Padahal bentuknya apa? Uwet-uwetan. Apa itu bahasa uwet-uwetan tuh ya? Awet-awetan. Waktu saya bagian di gereja saya, jemaat saya bilang gini, saya kayak melihat ada Tuhan Yesus. Tante mah ngada-ngada ya. Ya mau cucok logi kan? Gak ada Tuhan Yesusnya. Ada itu. Wah, kamu aja nggak lihat. Emang nggak ada tante, kata saya. Ini nggak ada gambar apa-apa, cuma bener begini tok. Tapi 2,2 triliun. Kenapa? Karena dia dibuat oleh seniman. Saudara, tadi ayat Efesus 2 katakan, karena kita ini buatan. Kalau bahasa Inggrisnya itu we are his masterpiece. Jadi kita ini buatan Allah. Mungkin saudara merasa hidupmu tuh kayak ini. 2024 kalau digambarkan seperti apa? Seperti ini misalnya. Uwet-uwetan. Uangnya udah gak jelas, anak gak jelas, mantu gak jelas, pasangan hidup juga belum kelihatan hilalnya gitu kan. Pokoknya semua serba gak jelas. Tapi saudara, mungkin sekarang kita merasa hidup kita gak jelas, uwet-uwetan. Tapi karena kita ada di tangan Allah, karena kita adalah buatan Allah, saudara itu
dapat kasih karunia, nilai diri saudara itu tinggi sekali. Amin. Amin. Bahkan lebih dari 2,2 triliun. Karena kita dibeli bukan oleh emas, bukan oleh perak, tapi oleh apa? Oleh darah. Darah yang bukan sembarang darah. Darah yang kudus. Darah yang tidak bercacat. Itulah nilai diri saudara. Jadi kenapa kita harus minder? Itu kasih karunia Allah buat kita. Kenapa kita merasa, aku mah apa? Dan engkau adalah buatan Allah. Saya mau katakan itu buat saudara semua. Jadi ingat saudara, di dalam panggilan Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil karena ada kasih karunia Allah. Ingat ya, jadi nilai diri kita ditentukan oleh siapa pembuatnya. Next slide ya. Nilai diri kita ditentukan oleh siapa pembuatnya. Jadi sekarang kita harus percaya diri di dalam Tuhan, berani beritakan Injil, berani berbuat baik, berani berdampak. Kenapa? Karena saya bukan orang biasa-biasa. Saya ini buatan Allah. Saya lebih mahal dari gambar uwet-uwetan tadi. Amin. Ya tadi yang pertama apa? Bagi Allah tidak ada mustahil di dalam panggilannya, di dalam kasih karunia-Nya, dan kita masuk poin ketiga. Kalau saya bilang poin ini adalah poin terakhir, biasanya mata saudara semua akan langsung terbuka lebar-lebar. Ya, yang ketiga saudara. Oh, ternyata belum selesai, belum masuk yang ketiga. Kita lanjut dulu ya. Lukas 1 ayat 33 sampai 35. Ada yang ketinggalan, kasihan ini ketinggalannya. Yuk kita baca lagi 1, 2, 3. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi saudara, kasih karunia Allah selain yang tadi itu, saudara, kita dibeli oleh darah yang mahal, kita bernilai mahal. Yang satunya lagi, saudara, Roh Kudus dan kuasanya adalah kasih karunia yang membuat saudara dan saya bisa berjalan dalam panggilan Tuhan. Amin. Next slide. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, buat apa kita punya Roh Kudus? Buat apa kita punya kuasa tapi nggak dipakai? Amin. Sama kayak suami saya. Suami saya suka bantuin saya masak di dapur. Kalau mau apa? Kupas wortel itu kan pakai apa sih itu namanya? Ya alat pengupas itu ya. Nah, saya tuh ngerasa ini alat pengupas sudah tumpul ya, udah lama, udah tahunan, saya beli yang baru. Nah, suami saya orangnya susah move on. Jadi tiap dia ngupas, dia ambil yang lama. Jadi hasilnya lebih lama. Saya bilang, kenapa sih kamu gak mau pakai yang baru? Gak enak, udah biasa sama yang lama. Ya iyalah, bagus juga sih filosofinya ya. Berarti dia gak akan cari istri baru, betul? Dia istri lama dia suka, udah biasa sama yang lama. Kata saya, kalau dalam hal itu kamu bagus ya. Tapi kalau dalam hal ini lebih cepat pakai yang baru. Gak enak, udah gak biasa pegangnya ya. Saudara, kita mungkin sudah terbiasa dengan cara-cara lama. Hidup tanpa pertolongan Tuhan, hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Nah, sayang banget. Padahal kita punya Roh Kudus yang dengan segala karunia yang luar biasa, karunia hikmat, karunia nubuat, karunia mujizat. Nah, kalau itu kita nggak kobarkan, kita nggak pakai, terus buat apa? Hidup kita akhirnya cuma jadi hidup ya biasa saja. Ayo saudara, saya berharap masuk tahun depan, saudara sama-sama bergerak. Amin. Ada lihat tetangga yang sakit, jangan dinasihatin tuh, pergi ke mbah yang di sana ya. Doain saudara ya. Ada orang mau cerita, mau curhat, dengerin, jangan dinasihat. Sekarang lagi musim ya, kalimat we listen, we don't judge. Kami mendengar, kami tidak menghakimi. Dan itu dibutuhkan oleh dunia ini. Kenapa banyak orang sekarang malas datang ke gereja? Karena dia bilang, di gereja saya cuma dihakimi. Di gereja waktu saya cerita masalah, saya cuma dibilang kamu kurang iman. Tapi coba, sekarang kita kasih telinga yang mau dengar. Ada apa dengan kamu? Kamu punya masalah. Wah, saudara tahu fungsi dari mendengar itu apa? Saya belajar konseling, saudara, ternyata waktu seorang didengarkan, 50% beban hidupnya terangkat.
Wah, sayangnya bukan berat badan yang terangkat sih. Kalau itu juga saya pengennya 50%. Jadi sudah kalau masuk semua nggak pintar ngomong, tak bisa ngomong. Arieta, saudara boga celi banyak. Nah, ini telinga ada 2 ya. Nggak apa-apa, saudara nggak pintar ngomong. Biar saudara tetap undang saya untuk khotbah, oke? Yang Tuhan butuhkan adalah kita mau belajar kasih telinga kita buat mendengar orang-orang yang lagi kesusahan, lagi pengen butuh tempat untuk cerita, sehingga dia percaya bahwa dia punya Allah yang juga senang mendengar, Allah yang mengasihi. Amin. Oke, sekarang kita beneran masuk poin 3 ya. Tidak ada yang mustahil. Tadi panggilan Allah, kasih karunia, dan yang ketiga di dalam ketaatan akan Allah. Sama-sama katakan ketaatan. Oke, kita baca ayatnya, 3 ayat terakhir. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah saudara, kalau kita udah baca satu perikop gini, kita jadi jelas kan, kenapa malaikat Allah berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena saat itu Maria mempertanyakan, siapa saya? Saya orang dari Nazaret, dari kota yang bukan dikenal kota yang baik. Saya seorang perawan, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Jadi untuk sebuah panggilan Allah, kita seringkali merasa ini mustahil, ini nggak mungkin, udahlah saya jadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi kata Tuhan, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini kata kuncinya kalau saudara mau mengalami itu, khususnya di tahun yang akan datang. Kata Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut. Kita seringkali pengennya jadilah padaku menurut perkataanku. Ya kan? Jadi ayatnya jadi ngaco. Kita seringkali bilang sesungguhnya Yesus adalah hambaku. Betul nggak? Coba kita kalau doa isinya apa? Tuhan, hari ini saya mau pergi, mau ibadah perayaan Natal. Ini pintu depan tolong satu malaikat suruh jaga. Ke taman belakang tolong jaga, anak-anak semua berkati, mantu cucu, semuanya berkati usahaku, berkati kesehatanku, bla bla bla. Lalu tiba-tiba, bang, masalah terjadi. Kita biasanya ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, kau di mana? Kenapa anakku sakit? Kenapa itu pintu kebobolan? Kenapa saya tabrakan? Tuhan, kok nggak jagain saya? Lah, ini gimana coba? Ini gimana coba konsepnya ini? Ini gimana? Bener gitu kita jadi orang Kristen? Kalau kata saya nggak salah. Itu berarti kita sedang memperlakukan Tuhan cuman kayak mesin ATM, betul? Kita memperlakukan Tuhan cuman kayak satpam. Kita memperlakukan Tuhan kayak babu. Kita kuasa pembantu kan begitu. Begitu ada masalah kita marah-marah kan. Bi, ini kenapa belum ini kenapa belum itu? Saya kan udah bayar persepuluhan sama Tuhan, saya udah bayar kolekte sama Tuhan. Saya udah doa, saya udah baca kitab, saya udah pelayanan. Kenapa hidup saya seperti ini? Katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak dulu, ada ayat 3:8. Betul, tidak ada yang mustahil kalau kita mau memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Hamba artinya apa? Yang terjadi sama hidup kita bukan kehendak kita, tapi perkataan Tuhan. Amin. Jadi saya tuliskan, ketidakmustahilan terjadi kepada pribadi yang mau menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Jadi sekarang saudara coba dievaluasi lagi doa-doanya. Apakah keinginan kita itu memang betul-betul sejalan dengan keinginan Tuhan? Apakah betul ini memang rencana Tuhan? Jangan-jangan kita ngotot di rencana yang bukan rencana Tuhan. Kita ngotot ada pintu yang Tuhan sengaja tutup untuk buat hidup kita aman. Tapi kita bilang, Tuhan kenapa ditutup? Tolong buka lagi. Kata Tuhan, enggak, jangan anakku, kalau ini dibuka kamu bahaya. Kita kan seringkali berpikir kebaikan Tuhan itu selalu sesuatu yang ditambahkan. Tapi bisa nggak sih kebaikan Tuhan juga berupa sesuatu yang diambil? Bisa? Contoh teman yang toksik.
teman pergaulan yang bisa meracuni pikiran kita. Bisa aja tiba-tiba dia jadi jauh sama kita, karena Tuhan mau amankan kita. Bisnis yang membuat kita hatinya jadi jauh dari Tuhan, bisa aja tiba-tiba Tuhan tutup, supaya hati kita kembali sama Dia. Karena bagi Tuhan, buat apa kita punya harta satu dunia, tapi nyawa kita binasa. Itu prinsipnya Tuhan. Buat apa aku kasih kamu semua kekayaan, tapi nyawa kamu binasa? Buat apa aku kasih kamu pasangan hidup dan semua yang kita inginkan, liburan mewah dan lain sebagainya, tapi kalau nyawa kita binasa? Jadi mari saudara hari ini ambil posisi, ya, slide terakhir. Ingat saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk membuat rencananya terjadi. Saudara percaya kalau saudara hari-hari ini mungkin sudah dapat rencana Tuhan, sudah ditaruh sama Tuhan satu kerinduan, dan saudara berkata, aduh aku kayaknya gak akan bisa ini. Pandang kisah Natal, Maria yang menurut ukuran manusia gak mungkin bisa, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama dengan hidup kita semua. Kita mungkin merasa kita orang yang biasa-biasa aja, tetapi di dalam panggilan Allah, di dalam kasih karunia Allah, di dalam kita mau taat sama Tuhan, nggak bertanya A, I, U, E, O, tapi kita percaya ada Roh Kudus, ada kasih karunia, bersama Tuhan aku pasti bisa. Amin. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Kita refleksikan apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Kita renungkan kembali bagaimana kita melihat tahun 2024 dan bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki tahun 2025. Apa yang menjadi resolusi saudara, apa yang menjadi rencana saudara. Tapi hari ini, di perayaan Natal kali ini, Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara berkata, mana aku doa ini dan doa itu tapi belum dijawab. Saudara, mari kita selaraskan lagi doa-doa kita. Apakah itu sesuai dengan rencana Allah, atau itu hanya untuk menyenangkan keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita. Kita ingin ini dan itu hanya untuk pamer, hanya untuk bisa diperlihatkan kepada orang banyak. Tapi hari ini saudara, mari percayalah bahwa Tuhan sangat mengenal saudara. Tuhan peduli akan hidup saudara. Engkau semua dipanggil oleh Tuhan, dan tidak ada satupun yang tidak dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Percaya saudara, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. mari saudara, kita nyanyikan pujian ini dari Allah. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
apapun yang menjadi pergumulan dan masalahmu. Tapi percayalah bahwa Yesus lahir. Yesus menyatakan kemuliaannya bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Waktu itu keadaan begitu chaos, Israel dalam penjajahan. Yesus tidak beroleh tempat untuk dilahirkan. Semua orang menutup pintunya. Bahkan dia harus lahir di dalam tempat kandang hewan. Dia harus lahir di dalam palungan, di dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja. Tapi Yesus bisa tetap menyatakan kemuliaannya. Orang datang berbondong-bondong dan menyembah dia. Bahkan orang Majus dari tempat yang begitu jauh datang menyembah Tuhan. Saudara, jangan jadikan kondisi hidupmu sebagai sebuah alasan untuk kau tidak bisa dipakai oleh Tuhan memenuhi panggilannya. Hari ini saudara, kalau kau dengar firman Tuhan dan kau percaya bahwa kau adalah bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, untuk kau boleh melaksanakan rencana dan kehendak Allah, dan kau mau untuk menerima kasih karunia Allah. Mari saudara saat ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan doa ini saudara. Tuhan Yesus, hari ini aku mau memenuhi panggilanmu. Aku mau hidup dalam rencanamu. Dan aku percaya Tuhan bahwa kasih karuniamu itu cukup buatku. Aku percaya Tuhan, dan aku meresponi firman-Mu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk mengubahkan hidupku menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, siang hari ini aku berdoa buat semua jemaat-Mu di dalam perayaan Natal tahun ini. Biarlah semua jemaat-Mu siang hari ini menerima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Mereka yang saat ini hidup tidak tentu arah dan tujuan, tidak memiliki kepastian, tapi boleh pada siang hari ini menerima kepastian di dalam Tuhan. Mereka menerima visi yang baru, mereka menerima suara Tuhan, mereka menerima roh yang dibangkitkan, mereka menerima roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga umat-Mu bangkit, umat-Mu bangkit, dan mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menerima kasih karunia daripada-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Thank you untuk penginjil Jelia yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bila penginjil Jelia dipakai luar biasa lagi dimanapun dia ditempatkan. Amin. Silahkan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan piano dari Albert. Dipersilahkan Albert.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Abah. Biar dipakai Tuhan lebih luar biasa. Saatnya kita akan ada penyerahan lilin. Saya mohon Bapak Ibu atau Saudara yang disebutkan namanya untuk boleh maju ke depan. Ibu Esther, Ibu Mo, Bapak Yan dari KW, ada Ibu Seli, dari Musik dan Pujian ada Ci Apel, silakan maju ke depan. Dari anak muda ada Deborah. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan melalui hambanya Pendeta Celia Purnama. Tiba saatnya kita akan bersama mengikuti candlelight. Kita menyadari Tuhan Yesus dari surga telah datang ke dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan dosa. Tuhan Yesus menghambakan dirinya, mati di atas kayu salib bagi menebus dosa kita. Dia membawa terang ilahi kepada dunia yang gelap itu. Biarlah terang itu boleh menyala di dalam hati kita. Terang itu boleh menyala dalam kehidupan kita dan menerangi dalam keluarga kita. Mari kita bersama bangkit berdiri.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jelia Purnama yang sudah menyampaikan firman dan boleh menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Firman Tuhan begitu jelas, begitu gamblang bagi kita, dan biarlah kita percaya kuasa Tuhan yang ajaib itu di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan pujian. Hari ini ada persembahan pujian dari saya teman-teman, Jamie. Jah
Kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat dari firman-Mu. Terima kasih buat berkat dari puji-pujian yang kami boleh nikmati dan dengarkan bersama. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena apa yang telah Engkau berikan bagi kami tidak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dengan hati yang tak terhingga atas segala berkat rahmat Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Biarlah setiap kami, siapapun kami, boleh merasakan kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami penuh dengan keinginan-keinginan yang kami merasa Tuhan belum memberikan kepada kami. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kami boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang besar bagi kami. Tuhan, kami juga boleh melihat bahwa banyak hal yang kami merasa tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan tempat ini, gereja ini pun pada awalnya kami mengalami bagi manusia rasanya tidak mungkin, tetapi Tuhan sudah membuat gereja ini berdiri sampai pada saat ini. Ini adalah pertolongan Tuhan, berkat dan kuasa Tuhan menyertai. Tuhan berkati kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami yang studi, dan pekerjaan kami. Di dalam kehidupan kami, di dalam dunia yang fana ini, biarlah kami boleh memberitakan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami.
Kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini, dan Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, setelah kita boleh mengikuti perayaan Natal, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Kiranya sukacita Natal boleh tinggal di dalam hati kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya mengucapkan kepada gembala, ibu gembala, serta semua jemaat dari Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Cimburuit, selamat Hari Natal, selamat merayakan Hari Natal. Tuhan memberkati, semoga damai Tuhan beserta kita selalu. Terima kasih, saya dari Bali, dari Kuta, mengucapkan selamat Natal. Selamat berkati. Terima kasih. Kepada sidang jemaat Gereja Isa Al-Masih Cimburuit, kami mengucapkan Selamat Natal. Damai Natal menyertai kita semua. Merry Christmas. Ho ho ho. Merry Christmas. Salam, kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga di Hari Natal ini kita boleh merasakan damai sejahtera, sukacita, serta kebahagiaan yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gia Cimbeluit, Bandung. Saya Ibu Vera dari SOE NTT mengucapkan Selamat Natal tahun 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Kiranya Jemaat Gia Cimbeluit semakin mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, makin kuat imannya, sehingga tahun mendatang Tuhan semakin memakai Gia Cimbeluit untuk memenangkan lebih banyak jiwa lagi bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal untuk Gereja Cimburuit. Sukacita dan damai Natal menyertai kita semua. Salam kami Pesan Korea. Bye. Shalom, selamat pagi buat keluarga Bapak Ibu Gembala yang di Gereja Gia Cimburuit. Saya mengaturkan selamat Hari Natal buat semuanya, juga rekan-rekan jemaat semuanya, karena saya dari grup doa pagi mengaturkan selamat Hari Natal. Tahun sebentar lagi kita akan menjelang juga tahun yang baru, tahun 2025. Kita akan diberkahi Tuhan. Semoga semuanya pada sehat, terlebih buat Ibu dan Bapak Pak Timotius maupun Ibu Esther. Saya mengaturkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terlebih tahun yang kemarin mungkin kita masih banyak pergumulan dan masalah yang belum Tuhan jawab, tapi saya percaya Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Mohon maaf lahir batin, mohon Ibu dan Bapak Gembala, mungkin saya ada kesalahan yang tidak sengaja, sengaja tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terlebih buat saudara-saudara seiman semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, grup doa pagi, saya juga mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Hari Natal. Saya mohon maaf, dimaafkan. Terlebih semoga keluarga Ibu Bapak Gembala diberkati dalam pelayanan maupun
keluarganya, anak cucu mantunya diberkati dalam pelayanan, dalam pengelolaan gereja di Cimbuluit. Dan saya mau memuji Tuhan, Gusti Yesus nu mikaasih ka urang nu seueur dosa, eta Gusti Yesus nu mikaasih ka urang nu seueur dosa. Lamun urang tos ditebus ulah hilap ka mantena, eta Gusti Yesus nu mikaasih ka urang nu seueur dosa. Kitab suci anu diturunkeun ka urang sadaya, umat ulah dilapkeun salami-lamina. Mung sakitu hatur nuhun sadayana. Sekali deui abdi mengaturkan selamat hari Natal dan tahun baru. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan dari anak-anak RPK. Dipersilahkan. Rumah hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Rumah hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia,
Kami Gaya Cimbulit mengucapkan Merry Christmas.